Bab 1172. Lebih erat lagi. Hanya sekali melirik, Andri Han menarik pandangannya. Dia mengerutkan bibirnya, dan dengan sengaja menekan nada bicaranya. Pakaianmu sudah kotor, ganti bajumu dulu, lalu sarapan. Gita tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa dia begitu ceroboh, jadi dia menganggukkan kepalanya dengan sedih. Andri Han membawanya ke kamar mandi dan menyerahkan sehelai kemeja gelap padanya. Ketika Gita mengambilnya, dia merasa sangat malu, dan dengan cepat bersembunyi di dalam kamar mandi, melepas pakaiannya yang basah, dan kemudian mengenakan kemeja yang diberikan oleh Andri Han padanya. Itu adalah yang dia kenakan terakhir kali. Melihat kemeja ini, Gita mengingat ternyata dia menggantungnya di dalam kamar mandi setelah menukarnya terakhir kali. Setelah mengenakannya sepanjang malam, ternyata dia juga tidak membantu mencucikannya. Dia merasa sangat malu. Dia mengenakan rok gelap hari ini, dan dia menyelipkan kemeja itu ke dalam roknya, dan ternyata bisa menjadi satu set. Setelah Gita berganti pakaian, dia bersembunyi di kamar mandi dan mencuci pakaian kotornya. Ketika dia membuka pintu untuk keluar, dia melihat Andri Han berdiri di dekat pintu menunggunya. Gita kaget, kenapa kamu di sini?" Andri Han meliriknya dan menemukan kalau dia telah mengganti bajunya dan memegang pakaian kotor di tangannya, yang mungkin dicuci di dalam, jadi lengan bajunya sedikit basah saat ini. Memikirkan pakaiannya yang basah kuyup barusan, mata Andri Han sedikit gelap, jakunnya bergerak, dan dia mengulurkan tangan padanya. "Bajumu sudah dicuci. Berikan padaku." Mendengar itu, Gita tanpa sadar menyerahkan pakaiannya. Setelah memikirkannya, dia kembali menarik tangannya. Tidak perlu, aku bisa menjemurnya sendiri." Andri Han terkekeh, "Apa yang kamu takutkan? Kamu telah memakai pakaianku untuk kedua kalinya, jadi membantumu menjemur pakaian, kamu juga takut." Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyerahkan pakaiannya. Andri Han mengambilnya dan berjalan ke balkon. Gita berjalan mengikuti di belakangnya. Kemudian, melihat Andri Han membantunya menjemur bajunya, tidak tahu mengapa saat melihat jari-jarinya yang panjang menyentuh pakaiannya, Gita selalu merasakan perasaan aneh yang istimewa di dalam hatinya. Ketika dia selesai menjemurnya, telinganya perlahan memerah. Gita yang wajahnya memerah berbalik, dan hendak menyelinap keluar sebelum dia berbalik, tetapi langkah Andri Han sangat besar, dan menyusulnya, lalu menahan lengannya. "Turun untuk sarapan." Oh. "Sebenarnya, kamu tidak perlu segugup ini. Aku tadi sudah mengatakannya, tidak perlu terlalu berhati-hati di depanku. Kita sekarang adalah sepasang kekasih." Tiba-tiba Andri Han kembali ke topik ini. "Jika kamu benar-benar takut padaku, maka..." Tangan Andri Han di lengannya secara perlahan bergerak ke atas. Gita tertegun sejenak. Sebelum dia bereaksi, dia merasa bahunya telah dipegang sepenuhnya oleh Andri Han, dan kemudian menekannya ke dinding di sebelahnya. Mata Gita melebar melihat orang di depannya ini mendekat padanya, tetapi napas hangat seperti nyala api membakar pipinya. Dia menatap dengan gugup pada orang di depannya ini, bibirnya sedikit terbuka. "Ada apa?" Andri Han mengerucutkan bibirnya yang tipis, dan lebih mendekatkan diri lagi, suaranya serak. "Jika kamu terlalu berhati-hati seperti ini, maka aku hanya bisa menggunakan beberapa cara khusus untuk membuatmu tidak begitu takut padaku." "Cara khusus?" Gita mengedipkan matanya, bulu matanya yang hitam menjuntai seperti kipas, seolah mengipasi hati Andri Han. Hatinya tergerak, suaranya menjadi lebih serak lagi. "Benar, cara khusus. Bukannya kamu takut padaku?"
Aku hanya bisa membuatmu terbiasa dekat denganku. Jika kamu sedekat ini, kamu akan terbiasa. Saat dia berbicara, bibirnya yang tipis sudah sangat dekat dengannya, tubuh Gita bergetar. Dia sudah sangat lama menantikannya dalam hati, tetapi mulutnya keras. Bukan begitu, aku hanya kebetulan melanjutkan latihan terakhir. Suaranya semakin lama semakin rendah, semakin lama semakin dekat. Lalu, bibir Gita disumbat oleh seseorang, pinggangnya juga dipegang oleh sepasang tangan besar. Dia berdiri di tempat dengan bingung. Setelah beberapa saat, Andrihan mengambil tangan Gita yang bebas dan meletakkannya di pinggangnya. Setelah itu, Gita terdiam beberapa saat. Apakah ini berarti ingin dia memeluknya? Segera menyadarinya, dia merasakan seseorang sedikit melepas bibirnya. Suaranya serak, "Peluk aku." Gita. Wajahnya sangat panas. Dia ketakutan sampai dia ingin menarik kembali tangannya. Pria tua ketika berpacaran benar-benar membuatnya tidak dapat melihat menggunakan matanya lagi. Awalnya dia adalah orang yang lebih mengambil inisiatif saat keduanya bersama. Siapa yang sangka semalam baru bersama dan dia telah menciumnya beberapa kali sampai hari ini. Dan lagi Andrihan yang sangat antusias membuat dia ketakutan. Lalu, Gita tidak berhasil menarik tangannya, karena tangannya kembali ditahan oleh Andrihan. Lalu setelah lepas sesaat saat belum melepaskan diri, lalu kembali ditahan olehnya dan diletakkannya di pinggangnya. "Peluk aku." Andrihan membujuknya dengan pelan, suaranya serak ketika dia berbicara dan membuatnya merasa seperti sangat tersihir. Di bawah bujuk rayuannya, Gita perlahan melepaskan emosinya, lalu membuka tangannya dan perlahan memeluk pinggangnya. Sebenarnya, Andrihan sangat menyukai gadis kecil itu memeluk dirinya. Sama seperti di mobil tadi malam, dia berinisiatif untuk memeluknya dan memeluknya dengan sangat erat. Perasaan itu terasa sangat nyata dan hangat, membuatnya merasakan debaran yang belum pernah dirasakannya selama ini. Tapi gadis kecil ini terlalu pemalu hari ini. Tangan di pinggangnya tidak kencang. Andrihan menatap bulu matanya yang malu-malu dan terus membujuk dengan lembut. "Peluk lebih erat, kita akan melanjutkannya." Wajah Gita memerah. Dia terkejut karena godaannya. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya dengan tajam. "Cium ya cium, banyak sekali permintaan." Dia mengeluh dengan pelan, mulutnya tidak menginginkannya, tetapi dia tetap mempererat pelukan di pinggangnya. Akhirnya Andrihan merasa puas, dia tersenyum dan kembali menekan kepalanya. Percobaan kali ini lebih terampil daripada kemarin. Awalnya Gita mengira keduanya tidak pernah berpacaran, jadi seharusnya berciuman cukup sulit, jadi dia dengan senang hati mencobanya bersama. Tapi perlahan dia menyadari satu hal. Andrihan sepertinya telah hampir menemukan jalan masuk, tapi Gita sendiri belum. Dia benar-benar seperti dituntun, dia ingin bagaimana mencium, dia mengikuti bagaimana menciumnya, sama sekali tidak memiliki tenaga lebih untuk membalasnya. Gita sedikit marah, dan kembali menciumnya dengan ganas, hanya untuk kali ini dia tidak sengaja membuat bibir lawan terluka. Tapi kali ini Andrihan tidak tergerak, hanya berhenti sebentar dan memeluknya lebih erat. Punggung Gita menempel di dinding yang dingin, hanya merasa bahwa sepertinya ada yang salah dengan Andrihan. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Gita hanya merasa kakinya sudah lemas, dan perlahan tidak dapat lagi berdiri. Tamat sudah. Dia tadi baru saja minum setengah gelas susu, dan sekarang dia sudah mulai lapar lagi. Ketika Andrihan melepaskannya,
Gita bersandar lemah di depannya dan bergumam dengan pelan, "Aku sepertinya sedikit lapar." Kemudian dia mendengar tawa rendah dari seseorang, dan senang mendengar suara tawa itu. "Kalau begitu pergilah sarapan, makanlah dengan baik, jangan pilih-pilih makanan." Bersambung.